Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan. Seperti biasa kita sempatkan untuk mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com Title Cup 2024 atau yang lebih kita kenal dengan Title Tuesday kawan, sambil menunggu event-event berikutnya. Kalau di Sharjah Master saya tadi cek tidak ada game yang cukup menarik untuk bisa kita ulas kawan. Yang menyisakan satu babak saja Sharjah Master. Kita lihat saja nanti malam seperti apa. Besok admin akan update hasil di Sharjah Master kawan. Nah untuk Title Tuesday tanggal 22 Mei ini kawan, atau tepatnya tanggal 21 Mei waktu belahan negara barat kawan, untuk sesi awalnya dimenangkan oleh Vladislav Kovalev. Tak terkalahkan kawan, 10 poin, 9 kali menang, 2 kali remis, diikuti Jose Martinez, si manusia engine. Seringkali kita temui Jose Martinez ini kawan bermain di Title Tuesday, tak pernah bolos kawan. Atau mungkin kita sering juga melihat permainan Jose Martinez di permainan kualifikasi Champion Chess Tour. Cukup kuat Jose Martinez dalam permainan online kawan, khususnya permainan cepat blitz 3 menitan. Sering menyulitkan Magnus Carlsen di Title Tuesday. Dan ada Videmaster yang berusia 10 tahun kawan, Faustino Oro, menempati posisi ketiga, 9,5 poin dari 11 game yang dia mainkan. Sempat mengalahkan Lee Kwang Lim kawan, ataupun juga Grandmaster asal India Anton Korobov, Levi Rosman, si Gotham Chess dikalahkan juga di babak ke-6, tapi dia sempat kalah oleh Fabiano Caruana. Masih berusia 10 tahun kawan, hebat sekali. Saat kalian 10 tahun, kalian kemana aja kawan? Apakah sudah mengenal catur? Admin sudah kawan. Umur 5 tahun admin sudah mengenal catur. Ya tidak bisa main catur, cuma melihat bapak main catur sama tetangga-tetangga. Dan jagoan kalian kawan, Dani Dubov berada di posisi ke-7, ada Magnus Carlsen juga di bawahnya, dan ada Hikaru Nakamura. Untuk sesi akhirnya kawan dimenangkan oleh Jan Christoph Duda bersama Aryan Tari kawan, dan juga ada Egor Baskakov, seorang kandidat master, ada juga seorang Videmaster yang mempunyai 9,5 poin. Sedangkan Magnus Carlsen ataupun Nakamura di sini posisinya di finish di posisi ke-7, Dani Dubov finish di posisi ke-8, sedangkan Magnus Carlsen ini agak lumayan dalam kawan, di posisi ke-39 kawan. Sempat tidak bermain pada game kedua dan sempat juga kalah kawan di game ke-6-nya ataupun di game terakhirnya kawan, menghadapi si manusia engine Jose Martinez. Kenapa saya sebut si manusia engine Jose Martinez ini kawan, atau Jospom Jose Martinez Alcantara? Karena memang permainannya bagus kawan di turnamen online, dan sempat membuat jengkel Vladimir Kramnik kawan. Bahkan Vladimir Kramnik kalau tidak salah dia sempat mencurigai Jose Martinez. Jose Martinez ini sering berbuat curang di permainan online. Admin tidak tahu, tidak terlalu mengikuti pernyataan dari Kramnik kawan. Ya selentingan-selentingan di artikel-artikel di chess.com admin pernah membacanya. Nah untuk permainan Magnus Carlsen, saya tidak akan mengulas permainan Magnus Carlsen yang menang kawan. Hal yang biasa, Magnus Carlsen menang. Nah di turnamen online Title Tuesday ini kawan, mungkin merupakan ya turnamen having fun saja bagi Magnus Carlsen. Turnamen receh kawan, tapi memang lumayan kalau kita yang bermain di turnamen ini dan kita menang, ya mendapatkan $1.000 kawan, untuk setiap kali menang di posisi 1. Posisi 2 kalau tidak salah ya sekitar 750-an. Oke kawan, permainan dari Magnus Carlsen saya pilih pada sesi awal kawan, menghadapi Sergei Lobanov. Langsung saja kawan, pion D4, Magnus dengan kuda F6, pion C4, Magnus pion D6, bermain dengan pertahanan India lama, Old Indian Defense. Kuda C3, nah di sini kawan biasanya ada beberapa pilihan yang bisa diambil oleh hitam. Di sini yang paling umum adalah pengembangan kuda B ke D7 langsung, atau langsung pion E5, pion G6 juga bisa jadi pilihan. Magnus langsung dengan pion E5. Setelah kuda F3 balasan utama kawan, baru pengembangan kuda B ke D7 lanjut Magnus. Pion E4 kawan yang biasa dibalas dengan gajah E7, tapi Magnus mentransposisi ke bentuk permainan King's Indian Defense mungkin dengan struktur pion D yang akan didorong maju ke petak D5 setelah gajah G7 kawan. Bisa saja, dan pilihan utamanya adalah gajah E2 kawan di sini. Setelah gajah G7, nah pion G5 bisa didorong atau rokade. Tapi memilih dengan pion H3. Nah di sini hitam langsung saja dobrak kawan. Jangan berikan kesempatan pion putih ini didorong. Jangan diberikan kesempatan. Itulah saran dari Stockfish. Tapi Magnus dengan gajah G7-nya, dan sudah saatnya pion ini didorong. Dan seperti dalam permainan King's Indian Defense variasi Makogonov kawan dengan pion H3. Tapi putih tidak. Dia bermain dengan gajah gelapnya ke petak E3.
baru sekarang Magnus dengan pion E pukul pion D4. Kuda ambil balik pion D4. Magnus rokade, menteri D2. Seperti biasa kawan. Kemudian ada benteng E8, pion F3. Perkuat posisi pion dari serangan benteng ataupun kuda di sini. Nah, Magnus melanjutkan dengan pion C6. Buka akses menteri kalau ingin keluar, persiapan menyerang sisi kanan kawan, maksud saya sisi kiri, sisi menteri jika putih ingin melakukan rokade ataupun juga untuk dukungan petak pusat pertempuran di petak D5. Rokade panjang pilihan dari Sergei Lobanov. Magnus langsung dobrak petak pusat dengan pion D5, terjadi pertukaran pion di pusat kawan. Nah, gajah 6 tidak melanjutkan pertukaran, langkah bagus dengan gajah 6. Pion D pukul pion C4, ambil balik oleh gajah kawan. Keputusan Magnus sepertinya tadi tidak terlalu disukai oleh Stockfish kawan. Pertukaran langsung yang disukai oleh Stockfish, ambil balik oleh menteri. Nah, pion A6 terlebih dahulu atau langsung sekarang ambil pion C4, menteri keluar petak C7, beberapa opsi. Memilih dengan pion D pukul pion C4. Kemudian gajah ambil balik. Nah, di sini sudah saatnya pertukaran kawan. Atau kuda ini bergerak ke petak E5 untuk serang gajah terang. Magnus memilih dengan menterinya ke petak C7 untuk serang gajah terang. Gajah diluncurkan oleh putih kawan. Ternyata melewatkan langkah yang lebih kuat di sini putih. Apa ide yang lebih kuat kawan? Kuda ke F5. Langkah terkuatnya kawan. Membuat langkah pengorbanan. Kalau diterima oleh pion bahaya sekali kawan. Bahaya sekali di sini. Kuda H5. Nah, kalian baru bisa meluncurkan ambil pion F7 skak. Nah, di posisi ini kemungkinan kawan menteri akan ambil gajah. Nah, kalian ambil kuda G7 sebagai gantinya. Tapi putih langsung luncurkan rudalnya ambil pion F7 skak. Ambil oleh raja, berikutnya kuda ke C5. Ternyata beginilah rencana dari putih kawan. Ancam menteri, temponya skak mendapatkan ganti benteng di petak E8. Menteri ke petak C6, lanjut Magnus. Langkah bertanda kuning kawan. Gajah pukul gajah di sini kawan. Ambil balik oleh menteri. Ataupun kalian memilih ambil menteri C7. Ternyata itu langkah balasan yang bagus. Tapi Magnus memilih dengan menterinya ke petak C6. Kuda D6 skak. Kemudian raja mundur ke G8. Tak perlu kalian hiraukan kawan langkah bertanda kuning. Walaupun di sini langkah terbaiknya menurut engine sikat kuda ini kawan. Malah tak masuk akal bagi kita. Ya, yang masuk akal saja bagi pemain pos ronda kawan. Magnus Carlsen rajanya mundur ke petak G8. Kemudian kuda ambil benteng langsung. Gajah ambil gajah terlebih dahulu yang lebih kuat menurut engine. Benteng sikat oleh kuda terlebih dahulu. Ambil balik oleh kuda. Baru gajah pukul gajah G7. Ambil balik oleh raja. Yang lebih kuat dengan kuda. Yang lebih kuat menurut engine kawan. Tapi menggunakan raja. Memberikan kesempatan benteng H bergeser ke E1. Menusuk ke baris ke-7 nanti. Atau menyerang kuda kawan. Nah, Magnus Carlsen memilih dengan langkah kuda D-nya ke F6. Berikan jalan juga akses bagi gajah terang untuk berkembang kawan. Meluncur benteng E7 skak. Kenapa tidak di backup saja kuda ini kawan? Dengan raja bergeser ke sini mungkin untuk ya menjaga peta ini agar tidak ada tusukan. Menteri ke peta E3 kawan, ini juga sama berbahayanya. Memilih dengan kuda D ke F6 benteng E7 skak, raja mundur ke peta F8 diikuti dengan benteng D ke E1 dobling kawan, di sini gajah D7. Pion G4 untuk usir kuda kawan. Atau juga kontrol peta F5 dari kemungkinan gajah bergerak. Magnus blunder kawan dengan menteri D6. Jelas ini blunder kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan silakan eksekusi agar Magnus menyerah kawan. Ya, jelas blunder ini kawan. Menteri ke C4 menurut engine. Tapi menteri ke petak D6 blunder. Pasti kalian setuju jika benteng disikat kuda saja agar tidak ada dukungan bagi menteri kawan nanti. Di sini Magnus menyerah di langkah ke-24. Magnus tidak diberikan nafas kawan oleh Sergei Lobanov. Hampir tidak ada counter attack dari Magnus Carlsen kawan. Ya, kalau dilanjutkan seperti ini sama juga kawan, benteng satunya meluncur. Nah, menteri pukul menteri, hancur sudah. Oke, kita lanjut ke game berikutnya kawan. Dari permainan Magnus Carlsen melawan manusia engine Jose Martinez Alcantara atau Jospem. Magnus masih pegang hitam kawan dan Jospem mengawali dengan pion E4. Sicilia Defense dimainkan oleh Magnus, dibalas dengan kuda F3, pion D6 dan Sicilia Alapin.
Sisilah Alapin tertunda karena kuda F3 terlebih dahulu dimainkan oleh Jospem. Kuda F6, pion H3 atau juga dengan gajah E2 kawan. Pion H3. Ya kalau kalian ambil pion ini bahayanya akan menteri ke sini. Skak dan kuda kalian jatuh. Jadi kuda C6 blokade terlebih dahulu, baru gajah D3 lindungi pion, gajah mundur, baru pion D4 mungkin. Langsung dihentikan Magnus, kontrol petak D4 kawan. Di sini ada gajah mundur ke C2, pion D5. Sekarang Magnus langsung gempur petak pusat kawan, dorong pionnya, dobrak petak pusat, diterima. Ambil balik oleh menteri. Kemudian menteri E2 kawan. Di sini ada gajah E7 dan pion D3 terlebih dahulu. Berikan ruang bagi pergerakan kuda, gajah juga ingin keluar kawan. Magnus rokade, Jospem dengan kuda D2-nya kawan. Sampai langkah ke-10 ini kawan. Langkah kedua pemain ya masih di tahap pembukaan. Ya langkah seperti ini masih cukup standar kawan. Baik perhitungan engine pun ataupun perhitungan manusia masih cukup standar. Dan Jospem juga masih menahan diri tidak rokade. Persiapan lompat ke petak-petak pusat kuda, baru gajah mengikutinya nanti. Gajah F5 lanjut Magnus. Di sini ada kuda E4 menantang pertukaran kuda kawan. Ya wassalam kalau menantang pertukaran ini diterima kawan. Wassalam, salah satu perwira hitam ini akan jatuh. Kalau kalian sikat menggunakan gajah, kalian menyerahkan gajah terang kawan. Kurang bagus juga bagi hitam. Magnus melangkah dengan benteng AD8. Sekarang gajah G5 tekan kuda, pressure kuda di sini agar pion nanti bertumpuk kawan. Nah, Magnus merespon dengan pion B6. Silakan saja pertukaran di petak F6. Nah, di sini kalau kalian melakukan pertukaran baku hantam di petak G6 kawan, mungkin kalian berhasil merusak struktur pion bertumpuk, tapi lagi-lagi kawan, raja bergeser, benteng juga bisa memanfaatkan lajur G. Harus cermat perhitungan kalian. Memilih dengan pion G4, langkah bagus kawan. Langkah engine dari Jose Martinez Alcantara. Gajah mundur ke petak G6. Sekarang gajah sikat kuda F6. Pilihan yang lain kawan di sini, rokade pendek. Langkah engine-nya seperti itu. Atau kuda ini bergerak ke petak H4, ini juga bagus. Pertukaran ini juga bagus dipilih Jose Martinez. Ambil balik oleh gajah, mempersilakan untuk sikat gajah kawan, seperti tadi. Tapi di sini memilih dengan pion H4. Lagi-lagi langkah engine kawan, mencoba mendesak gajah terang atau mendesak gajah gelap. Gajah langsung mundur ke petak E7. Nah, di sini kuda F bergerak ke D2. Baru ini bukan langkah engine kawan dari Jose Martinez Alcantara. Apa langkah engine-nya? Ya, dorong terus kawan. Pion ini maju ke petak H5, serang gajah. Sikat di sini, sikat di sini, sikat di sini, sikat di sini. Dia memilih backup kudanya terlebih dahulu kawan sebelum dorong pion H5-nya. Kuda F ke D2. Di sini ada pion B5 lanjut Magnus. Langkah terkuat lainnya dengan pion H6 kawan. Berikan ruang kalau ada serangan pion H5. Tapi dengan pion B5 karena di sini Jose Martinez sepertinya akan rokade panjang, Magnus Carlsen mempersiapkan serangan di sisi menteri dengan pion-pionnya agar lebih cepat mendapatkan tempo dengan pion B5 ini. Pion H5. Gajah ambil kuda. Ambil balik oleh kuda. Kemudian raja bergeser kawan oleh Magnus ke H8. Benteng diangkat naik ke petak H3. Masih belum ingin rokade. Pion H6 yang terkuat. Memilih menyerang dengan pion F5. Membuka lajur F-nya. Ambil kawan. Benteng ambil balik. Di sini ada gajah B3 serang menteri. Menteri mundur. Kalau di blokade ya sama juga. Melakukan pengorbanan pion kawan. Memilih mundur Magnus Carlsen ke petak D7. Nah, di sini rokade panjang. Untuk sementara tak perlu kalian pedulikan. Ini juga langkah yang bagus kawan. Benteng F4. Langkah yang bagus kawan. Kemudian Magnus benteng F4. Berikan tempat bagi menteri mungkin ke petak F4 nanti kawan. Di sini ada benteng G3. Kemudian menteri F5. Benteng DG1 menyerang petak G7. Yang terkuat benteng ke E1 atau gajah C2 kawan menurut engine, tapi memilih langsung menyerang petak G7, benteng DG1. Magnus membalas dengan pion C4, langkah bagus kawan. Gajah mundur ke C2, kemudian pion C pukul pion D3, ambil balik oleh gajah, benteng meluncur sikat gajah agar tidak ada penjaga kuda kawan. Magnus Carlsen unggul 1 perwira di sini. Kenapa mengambilnya menggunakan benteng? Kenapa tidak menggunakan menteri? Karena merasa unggul jumlah perwira kawan. Kenapa tidak menggunakan menteri?
bahayanya di sini kawan, bahayanya. Nah, coba lihat. Bahaya sekali. Ancaman skakmat 1 langkah. Kalau kalian backup dengan benteng, menteri tewas. Kalau kalian korban menteri di sini kawan, ya kalian tidak bisa mengimbangi permainan menteri yang masih didukung oleh benteng. Oleh karena itu Magnus mengambilnya menggunakan benteng. Kemudian menteri ambil pion B5 lanjut Jospem. Magnus melangkah kuda D8. Langkah yang cukup logis bagi kita untuk menghindari serangan kawan. Stockfish menyarankan serahkan kuda. Kita tidak menyukainya. Magnus Carlsen lebih menyukai kudanya mundur ke petak D8. Masalahnya benteng ambil pion G7. 1 langkah skakmat kawan. Benteng E1 skak ambil. Raja ambil benteng G7, kemudian menteri caplok pion E5. Terjadi pertarungan benteng melawan gajah plus kuda kawan. Jospem masih mempunyai 5 pion. Jospem dalam posisi menang kawan. Hebat sekali Jospem. Mempersulit Magnus Carlsen. Setiap ketemu di Title Tuesday kawan, Magnus Carlsen ini sepertinya kewalahan menghadapi Jose Martinez Alcantara. Gajah 4, Magnus belum mau menyerah. Ada benteng D5 serang kuda. Kuda ke F7, baru pion F4. Gajah G3, benteng pin kuda dan juga menyerang pion di sini kawan. Gajah ambil pion F4, raja bergerak ke J2 karena kena skak, jadi gajah punya tempo menyelamatkan pion. Magnus Carlsen mendapatkan pion gratis tadi. Jospem mulai dorong pion B4, raja F6, pion J4 sekarang gantian, raja E6. Benteng bergeser ke lajur C, menggoda raja bergeser terus kawan. Ada serangan gajah B6, benteng B7. Di sini ada serangan dari kuda, kuda D6. Nah, benteng ambil pion kawan. Persiapan garbuan berikutnya. Kuda caplok pion C4, pion H6, raja F6, pion A4 sekarang, raja G6. Benteng mundur ke H8. Tidak bisa mengejar benteng karena ada pion kawan jelas. Nah, kuda ke E5 lanjut Magnus. Kemudian ada pion A5. Gajah bergerak ke E3 serang pion kawan. Sekarang benteng serang kuda. Benteng E8. Perkuat oleh gajah. Berikutnya benteng skak petak E6 lanjut Jospem. Raja bergerak ke petak H7. Diikuti pion B5. Sepertinya Magnus Carlsen kehabisan waktu kawan. Dan putih dalam posisi menang. Apabila permainan tetap dilanjutkan, anggap contoh kuda ke petak C4 untuk menghindari serangan benteng untuk menyerang pion ini kawan. Benteng bergerak ke petak E4. Double attack. Mungkin kalian tidak menyukainya. Kalian memilih langkah kemana kira-kira kawan? Apakah kuda ini bergerak ke petak F3? Kalaupun ada serangan di sini, kuda masih punya tempo untuk melakukan skak. Ya, raja ini akan bergerak ke petak D3 terlebih dahulu. Atau mungkin kuda ke sini kawan. Nah, di sini pion mulai didorong. Ya, wassalam kawan, susah di sini sudah. Ambil, ya pion A yang maju. Dan kalian tidak bisa backup di ruang gelap kawan. Kalaupun ada gajah di sini, ya ambil terlebih dahulu pion ini. Menang putih. Oke, itulah kawan 2 game dari Magnus Carlsen. Memang sengaja saya pilih game kekalahan dari Magnus Carlsen kawan. Di setiap event Title Tuesday hampir tidak pernah admin mengulas game kemenangan Magnus Carlsen. Menjadi hal yang biasa kawan kalau Magnus Carlsen menang terus, kecuali langkah-langkah dari Magnus di luar permainan Magnus seperti biasa. Mungkin korban-korban, jarang sekali kita melihat Magnus Carlsen itu korban-korban kawan. Dia lebih menyukai mengalahkan lawan tanpa pengorbanan. Salah satu prinsip yang dipegang oleh Magnus kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.